kegiatan diseminasi pembatalan keberangkatan jamaah haji pada pemberangkatan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dimulai. Kegiatan kami ini merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang lalu. Sejak Senin, hari ini hari terakhir, kami sangat bahagia dan bersyukur sekali kegiatan di akhir ini dihadirkan Bapak, yang mudah-mudahan ini menjadi momen penting bagi kami catat dan sejarah bahwa kegiatan ini di tengah-tengah kesibukan Bapak kita hadir di Jambi mungkin pertama kali Pak. Ke Jambinya pernah, baru di Kandir baru kali ini. Kami hari ini Pak pesertanya semuanya dari Kabupaten Muaro Jambi. Ya, para peserta ini terdiri dari Kanwil juga ada 14 orang, dari pejabat Kantor Menteri Agama Kabupaten Muaro Jambi, para ASN, penyuluh, pegawai honorer. Kegiatan ini kita laksanakan dari pagi ini Pak menjelang siang, nanti ketika mungkin sekitar jam 10.30 Pak kita menuju UIN karena ada kegiatan yang sangat penting, penandatanganan MOU terkait dengan sertifikasi petugas haji. Di samping itu perlu disampaikan kepada Bapak, saya tahu persis dengan kesibukan Bapak, kemudian tugas pokok Bapak di bidang staf khusus. Alhamdulillah puji syukur Pak, untuk Jambi kami 2018 kemarin telah di launching Humas Sipil Kanwil Kementerian Agama satu-satunya di Kanwil di se-Indonesia. Nah, kalau terkait dengan Kedirjenan PHU-nya, saya kira terkait dengan kebijakan haji dan umroh, tentu dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa yang penting saja dulu. Yang pertama, yang paling mutakhir kemarin kita mengeluarkan KMA untuk penyelenggaraan ibadah umroh. Ini sebetulnya rangkaian dari keinginan Kementerian Agama untuk hadir di dalam melakukan pelindungan terhadap jemaah. Saya kebetulan sebagai juru bicara Kementerian Agama juga, jadi saya sering menyampaikan pesan penting dari Kementerian Agama dalam konteks haji dan umroh adalah selain pembinaan dan pelayanan, itu adalah pelindungan terhadap jemaah. Semangatnya harus selalu itu, saya bilang. Apapun regulasi yang dikeluarkan harus semangat pelindungan terhadap jemaah. Dalam konteks umroh, pembinaan dan pelayanannya kan oleh PPIU, tapi pelindungan itu harus selalu oleh Kementerian Agama, baik melindungi jemaah maupun melindungi teman-teman di PPIU, Prepol ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebagai PRT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama dengan ini membuka diseminasi pembatalan keberangkatan haji pada kantor wilayah Kementerian Agama Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, lakal hamdu kulluh, lakal syukru kulluh, ya Allah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta ya Allah kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha abadan abadan lakal hamdu 'ala ni'matil iman wal islam lakal hamdu 'ala ni'matil hayat wal mamat nahmaduka
ونستعينك ونستهديك فنعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فاجعلنا من عبادك الشاكرين. Baik, ini karena waktunya sempit, saya juga ingin lebih mempersingkat waktu. Bang Ihsan, kita bercakap lagi ya. Bercakap tentang hari ini, saya ingin menyapa Bang Ihsan untuk bisa say hello dengan para hadirin dan juga memaparkan sedikit tentang pembatalan keberangkatan haji. Tadi sudah disampaikan singkat oleh Profesor Omar, silakan dari Anda. Intinya Ibu Bapak, kami di DPR bersama dengan Kementerian Agama, bersama dengan Pak Kanwil akan berikhtiar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Ibu Bapak semua. Saya berikan contoh, tahun 2020 biaya perjalanan ibadah haji, bukan penyelenggaran ya, perjalanan ibadah haji yang Ibu Bapak bayarkan itu tidak naik. Padahal biaya yang sesungguhnya naik. Ya, biaya penyelenggaraannya naik. Karena apa? Banyak faktor. Salah satunya yang pertama, adanya pengenaan visa haji oleh Kerajaan Saudi Arabia yang baru diterapkan 2020 sebesar 300 real per orang. Artinya per orang kalau 300 real dikali 3.000 sudah 1 juta, Pak. Ya, kurang lebih. Kemudian ada tambahan makanan yang tadinya 40 kali menjadi 50 kali. Karena kami ingin mengantisipasi jangan sampai ada lagi shortage makanan atau ada kekurangan makanan pada saat-saat genting, yaitu di Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sempat terjadi waktu itu karena ditutup semua, catering nggak bisa masuk, Pak. Jadi sekarang kita siapkan makanan siap saji. Kemudian hotel juga kita booking tahun 2020, sistemnya berbeda dengan sebelumnya. Kita booking dengan cara all season, ya, tidak per jam lagi, sehingga memudahkan para calon jemaah haji untuk bisa dengan leluasa menggunakan hotelnya. Dan banyak sekali tambahan-tambahan biaya yang terjadi tahun 2020 dan tidak kami kenakan kepada calon jemaah haji. Namun ya apa boleh dibuat. Allah sudah berkata tahun ini tidak ada haji, ya, sehingga kemudahan-kemudahan itu ibu bapak belum bisa dapatkan. Insya Allah 2021 ini akan didapatkan oleh para calon jemaah haji, ya, yang sudah dapat COVID tahun 2020. Ini kita bisa jamin. Itu yang pertama. Yang kedua, 2021 ibu bapak yang sudah mendaftar dan melunasi, ya, BP, biaya perjalanan hajinya, insya Allah otomatis langsung bisa berangkat, bu bapak. Ya, insya Allah harus bisa berangkat. Saya memprediksi yang pertama, karena BPKH juga sudah tahun ini tidak mensubsidi ibu bapak, maka tahun depan insya Allah walaupun ada tambahan biaya, kita usahakan semaksimal mungkin tidak ada tambahan biaya untuk bapak ibu yang naik haji tahun 2021. Saya ingin tahu warga Provinsi Jambi, hal apa yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi dan para penyuluh KUA dan lain sebagainya untuk bisa mempersiapkan hal tersebut. Karena ini kita dihadapkan dengan manasik haji, dengan konsep yang berbeda dan lain sebagainya. Mungkin Profesor bisa menjelaskan hal tersebut, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira yang paling penting yang harus disiapkan adalah bimbingan manasiknya, ya. Manasiknya itu. Jadi kan kita ini terbiasa sebagai umat beragama, umat muslim khususnya, untuk ngambil hikmah. Jadi hikmah dari pembatalan keberangkatan kemarin itu harus diambil hikmah bahwa manasik hajinya itu lebih matang. Jadi jemaah haji yang tahun depan, khususnya yang tertunda, itu kita kan beberapa itu sudah melaksanakan manasik, ya. Nah, dengan tertundanya itu kita harapkan dalam waktu tersisa ini lebih dimatangkan lagi. Dan kami sebetulnya waktu di Desember 2019 itu sudah merumuskan juga penguatan manasiknya itu agar diperkaya dengan perspektif wasatiyah. Jadi perspektif yang lebih kaya, yang lebih bisa fikih manasiknya itu bisa menggabungkan antara fikih, aspek fikih
dengan aspek konteksnya gitu. Calon jemaah haji itu menanyakan segala sesuatu, mulai dari pembatalan uang yang 8 juta yang diberangkatkan itu sesuai dengan yang apa dikatakan oleh Pak Ketua Komisi tadi. Pak Kemenak, apakah nanti kalau kami batal ini, apakah kami menerima dispensasi hasil tadi? Kalau bunga kan mungkin terlalu ini, hasilnya berapa jumlahnya? Kadang-kadang kami di bawah itu sejauh itu Pak, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Kita akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk pelayanan umat. Selain soal lobby kuota, tentu saja kita akan harus mengusahakan janji kita itu kan jemaah haji yang kemarin itu ya itu diprioritaskan untuk berangkat 2021. Itu yang kita usahakan. Bagaimana hasilnya? Ya tentu saja harus patuh juga pada kebijakan Saudi, nanti kita lihat. Sampai saat ini Pak, kami sangat menginginkan dan berkeinginan. Itu ada 3 KUA pemekaran kami Pak. Sampai saat ini mungkin saya kira sudah bertahun-tahun belum selesai Pak. Harapan itu tetap diberikan kepada kami dan sampai hari ini belum ada kenyataannya. Mungkin melalui Bapak Wakil Ketua Komisi 8 dan Bapak Dirjen PHU, mungkin ini bisa diwujudkan sekaligus dalam rangka kita melayani masyarakat kita. Kenapa? Kementerian Agama ini lebih dekat melayani. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan publik dari Kementerian Agama. Tentu harus punya infrastruktur. Tapi Ibu Bapak, yang perlu saya tekankan, kita harus lihat juga ruang gerak fiskal kita sangat mepet sekali, sangat sedikit sekali karena adanya virus corona 19 ini, COVID-19. Kalau misalnya vaksinnya sudah ditemukan, insya Allah ini kembali normal, maka anggaran-anggaran yang tadinya untuk mengcope atau menanggulangi permasalahan pandemi ini bisa kita kembalikan kepada program-program unggulan, bisa kita kembalikan kepada pembangunan gedung, infrastruktur yang memang diperlukan. Jadi sekali lagi saat ini saya belum bisa banyak bicara kalau misalnya masalah anggaran, karena memang kita masih konsentrasi pada pandemi COVID-19. Acara pembukaan diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi dimulai. Hadirin mengawal acara ini, mari bersama kita mengucapkan basmalah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Bahrul Jamil MPD. Kami silakan. Kegiatan diseminasi pembatalan keberangkatan haji tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020, maka perkenan kami melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jamaah Haji dan Umroh. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal. Ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2015.
5. Putusan Menteri Agama nomor 4 94 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah. Bapak Ibu serta destinasi pembatalan keberangkatan haji yang saya muliakan, berdasarkan PS 494 tahun 2020, kita sama-sama tahu bahwa calon jemaah haji Provinsi Jambi atau bukan Provinsi Jambi, secara nasional untuk dunia untuk musim haji 1441 pada tahun ini tidak ada penyelenggaraan jemaah haji. Ini kebijakan ini tidak hanya diputuskan oleh Kementerian Agama, tetapi ini adalah merupakan tindak lanjut dari Kerajaan Arab Saudi, mengingat kondisi saat ini yang kita sama-sama tahu bahwa COVID itu melanda dunia yang sampai hari ini masih kita rasakan betapa setiap harinya semakin hari semakin mengalami peningkatan. Sebab itu kegiatan kita tidak bisa dilakukan dalam bentuk misalnya peserta menginap, hanya kegiatan seperti ini. Nanti kalau sudah acara kita pulang menghindari penularan. Kebijakan ini tidak ada maksud apa-apa semata-mata untuk keselamatan kita bersama. Kalau kita banyak ketika pada saat pembatalan ada berbagai macam persepsi masyarakat, kadang-kadang ada yang terkait dengan uang haji. Pada dasarnya uang haji itu jadi dikelola oleh Badan Independen BPKH, tidak ada hubungannya dengan uang jemaah. Jadi uang jemaah itu dikelola di BPKH, negara tidak ikut campur di situ. Oleh sebab itu ketika pada pembatalan bagi jemaah haji Provinsi Jambi yang sudah berlunasi itu berhak menarik kembali pelunasannya. Jika dia mengambil barang awal, bagi secara otomatis dia mengundurkan diri. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan destinasi pembatalan keberangkatan haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi secara resmi saya nyatakan dibuka. Untuk yang pertama akan kita awali dengan pemaparan sesuai dengan urutan kursi saja lah ya Pak ya. Sepertinya sesuai urutan kursi saja, langsung saja Bapak Profesor Dr. Haji Omar Fathurabat, silakan Pak pemaparannya. Mungkin singkat saja, nanti akan kita perbanyak di diskusi ya Pak ya. 10 menit saja, silakan. Detailnya di situ saya menjelaskan tentang gabungan antara kebijakan implementatif yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji, pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 kemarin, dan pertimbangan secara substantif mengapa kebijakan itu diambil. Itu ada di dalam slide saya. Sudah Bapak sekalian, secara singkat bisa kami sampaikan bahwa kemarin itu pembatalan keberangkatan jemaah haji itu dilakukan atas dasar setelah menganalisis mempertimbangkan rumusan 3 hal. Yang pertama itu kami merumuskan skema kebijakannya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, kami di Dirjen PHU melalui pusat krisis haji itu merumuskan dan mendiskusikan tentang strategi implementasi kebijakan itu. Dan yang ketiga, kami juga merumuskan strategi komunikasinya, gitu. Jadi tidak sembarangan dirumuskan. Ini sesuai dengan amanat dari undang-undang kita,
ke Kementerian Agama, ke semua kementerian sesungguhnya, bahwa kementerian itu kan punya tugas 3. Yang pertama merumuskan kebijakan. Tentu kalau di Kementerian Agama merumuskan kebijakan di bidang agama, pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian yang kedua itu tugasnya menetapkan kebijakan agama di bidang agama, dan yang ketiga itu kan melaksanakan. Itu tugas Kementerian Agama, merumuskan, menetapkan, melaksanakan. Menetapkan itu hak atau privilege dari Menteri Agama. Jadi yang menetapkan itu apapun kebijakannya di bidang agama dan keagamaan itu Menteri Agama. Tapi yang merumuskan dan melaksanakan itu jajaran eselon 1, termasuk ke bawahnya, ke Kanwil, melaksanakannya. Oleh karenanya bagi kami kemarin itu sesungguhnya merupakan satu pelajaran juga ketika kita dihadapkan dalam situasi pandemi, merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi itu ternyata tidak simpel, tidak sederhana. Yang pertama tadi seperti saya sampaikan, kita merumuskan skemanya mau seperti apa. Sangat dinamis skemanya itu. Ada skema yang oke, ini mudah-mudahan sudah normal juga. Jadi kami sejak awal sudah mengantisipasi itu, kalau normal oke, skema yang pertama 100% bisa berangkat pada mulai bulan Juni kemarin. Tetapi ketika sangat dinamis perkembangan itu berubah, maka kami membuat skema yang kedua, keberangkatan 50% jemaah haji karena ada pembatasan. Ternyata sampai detik-detik terakhir Saudi tidak memberikan kepastian juga, sampai tanggal 30 Mei waktu itu, maka kemudian diambillah skema yang ketiga, yaitu pembatalan keberangkatan jemaah haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, setelah kami punya skema itu, yang kedua ini, langkah yang kedua, bagaimana strategi implementasinya? Karena ujung tombaknya itu kan ada di Kanwil, ada di Kanmenag, di KUA, kemudian di Penjuru, gitu ya. Maka kami merumuskan supaya kami kumpulkan semua Kanwil waktu itu. Begitu Menteri Agama mengumumkan tanggal 2 Juni pembatalan keberangkatan jemaah haji, saya juga dihubungi oleh berbagai TV seharian itu, karena saya sebagai juru bicara Kementerian Agama, seharian itu sibuk sekali dengan menjelaskan, gitu ya. Nah, yang kedua itu kita memikirkan bagaimana mendiseminasikan kepada para Kanwil dan Kabid PHU bagaimana supaya keputusan itu bisa disampaikan dengan baik. Itu yang kedua, gitu ya, strategi implementasinya, termasuk implementasi bagaimana kalau seandainya ada yang mau menarik uang pelunasan.